Untuk mengetahui kebenaran dalam ajaran tasawuf ini, kita dapat merasakan sendiri. Marilah kita beri contoh seperti yang sudah kurasakan. Aku sendiri telah merasakan kebenarannya dalam rahasia marifat ini. Pertama-tama, kupelajari ilmu fikih, ilmu tauhid dan ilmu yang berkenaan dengan pengetahuan agama Islam. Kukerjakan sembahyang dan puasa serta ibadah yang sunnah. Kujauhi larangan dan kutaati hukum-hukum syariat. Tetapi semua itu tidak ada membawa ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup. Apalagi dikala aku dalam serba kekurangan dan mendapat musibah. Tidak ada kesabaran dan pikiran sehat. Setiap lepas sembahyang, aku selalu berdoa memohon ketenangan jiwa. Namun semakin banyak berdoa bahkan sebaliknya, tambah gelisah resah di dalam hati sanubari. Di dalam beramal, beribadah, tak pernah kurasakan nikmatnya. Hanya yang kuperoleh, ujub, ria, takabur dan sombong. Yang timbul dalam perasaanku hanyalah ketakutan. Tidak takut diterima. Takut tambah dosa. Dan takut dikatakan pemalas. Soal mensekutukan Tuhan menjadi-jadi di dalam hidup ini. Tetapi setelah aku mendengar dari cerita orang-orang tua, bahwa tidak ada keselamatan dalam hidup ini kalau belum mengenal Tuhan. Dan semua amal ibadah hampa tak berarti. Maka setelah itu, aku mulai rajin mendengarkan pembicaraan-pembicaraan tasawuf batin. Semakin terang cahayanya. Akhirnya aku telah berhasil dalam doaku dan mengenal Tuhan. Jiwaku tentram dan bahagia. Sekalipun aku tidak konsekuen lagi dalam urusan syariat, kini aku alhamdulillah, semua yang berbau syirik aku buang jauh-jauh. Semua cobaan dan halangan adalah soal biasa. Kemiskinan dan kekurangan tidak membawa aku jadi gelisah. Caci maki orang lain dapat aku bersabar. Banyak atau sedikit rezeki. Tak lupa aku bersyukur. Dalam musibah bencana, aku telah dapat sabar dan ridho. Dalam urusan sehari-hari, aku telah sanggup tidak berdusta lagi. Dalam pandanganku Allah semata. Dalam perasaanku timbul kasih sayang. Dalam hidup ini, aku telah mengetahui dan telah mengerti semuanya. Dalam soal agama, tidak seorang pun yang sanggup merubah pendirianku. Aku tidak mau taklid lagi, walaupun ulama memakai dalil-dalil dan nas-nas yang hebat-hebat. Alhamdulillah. Kini jiwaku tenteram dan bahagia. Hidupku puas dengan nikmat Allah dalam setiap saat. Dalam soal ibadah, aku tidak takut sedikit amal. Perasaanku kini tak ada lagi perasaan takut atau gentar. Takut dengan apapun juga telah terhapus. Aku tidak takut kepada neraka. Dan tidak takut siksa. Dan tak takut sedikit amal dan tidak takut dicela dan tidak takut dikafirkan makhluk. Tidak takut miskin. Dan tidak takut mati. Kata-kata takut lenyap semua dalam perasaanku. Hanya sebaliknya aku merasa senang, bahagia, tentram, kasih sayang, sabar, cinta dan ridho. Dan aku telah merasa nikmat di dalam nikmat. Semua nikmat. Tak ada bala dan siksa. Kini aku tidak minta surga lagi. Sebab nikmat surga itu telah kurasakan di dalam dunia ini. Dunia nikmat, akhirat pun nikmat, tak ada yang tak baik bagiku. Tak ada yang tak taat bagiku. Semua nikmat. Semua baik. Semua ibadah. Semua rahmat. Dan semua ridho bagiku. Dalam pandanganku, tak ada lagi iblis dan syaitan, manusia dan jin, malaikat dan nabi-nabi. Semua Tuhan dan Tuhan itu semua. Pendeknya serba Tuhan. Dan tak ada selain Tuhan. Biarlah aku dibenci oleh sesamaku, namun aku tetap patuh atas perintah yang maha mulia. Inilah arti taatku, dan arti patuhku dan arti cintaku. Semua orang ingin mencintai Tuhan, tapi aku sendiri sudah lebur dalam cinta itu.
dan aku sudah membara di api Tuhanku. Semua orang ingin taat kepada Tuhan, tapi ketaatanku telah menyatu denganku dalam hati dan perasaanku. Semua orang ingin menjadi wali Allah, tapi aku sendiri ingin supaya Allah menjadi waliku. Alangkah luasnya pandanganku, tetapi pandangan orang yang buta hanya seluas lubang hidungnya saja. Tetapi bagiku tiada dinding dan hijab untuk memandang kebesaran dan keagungan Tuhanku. Kemana saja aku menoleh, hanya kekasihku itu saja yang kelihatan. Dan kemana saja kuarahkan pandanganku, hadapku, wajahku, nyawaku, dan ruhku, akalku, dan seluruh persendianku, di sanalah zat Allah. Sifat Allah, fiil Allah, wujud Allah, dan wajah Allah. Maka hilanglah aku, dan lenyaplah aku ke dalam kosong. Kini aku yang terdahulu telah terganti. Kini aku adalah aku dalam segala hal dan keadaan. Sekarang aku yang hak ini telah gaib dalam pandangan rahasia. Bukan gaib dalam pandangan nafsu. Tapi aku telah gaib dalam gaibku. Bila aku masuk ke dalam alam gaib, maka segala yang gaib itu tiadalah gaib lagi. Semua nyata dalam pandangan basyirah rahasiaku. Aku kini bernama rahasia insan, dan rahasia insan itu ialah rahasia Allah. Jadi semuanya yang berlaku dalam keadaan ini ialah rahasia Allah.